Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview mesin yang kemarin ada yang komentar terkait sistem tanpa per. Nah, jika ada per, itu terlihat dari sini. Jadi perbedaannya kalau ada per itu untuk menggerakkan pisau ini. Jadi pisau ini, terus nanti di sini kelihatan ada per. Jadi di rongga ini ya. Nah, ini ada per ke sana atau dari sini ke sana. Nah, untuk di kita tidak menggunakan per. Kenapa tidak menggunakan per? Karena penggunaan per pada mesin bakso itu dimungkinkan per molor atau per putus. Ya, kalau per molor per putus itu salah satu problem di mesin bakso juga. Jadi kita tidak menggunakan per. Untuk lebih detailnya seperti mesin ini yang belum di cover. Nah, jadi pakai engkolan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini engkolan. Jadi tidak ada per. Kalau ada per, bisa terlihat nanti di sini ada per ke sini. Atau per ke sini. Sedangkan untuk sistem mesin bakso kita tidak menggunakan per. Sistem engkolan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan mesin bakso. Nah, jadi kalau yang sistem per itu harus ada cadangan per. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya mesin bakso yang ada pernya itu harus punya cadangan per, atau kalau nggak gitu biasanya ditali dengan karet. Nah, untuk memastikan ada per atau tidak nanti bisa dilihat di depan. Jadi kalau pembelian mesin bakso nanti dilihat dulu di rongganya ini. Terlihat ada per atau tidak. Ketika ada per berarti harus ada cadangan per. Biar tidak ribet waktu pas penggunaan, misal beli mesin bakso bekas atau mesin bakso baru. Nah, nanti dilihat ada pernya atau tidak. Ketika ada per berarti harus ada cadangan. Soalnya nanti pasti ada per molor atau per putus waktu penggunaan. Entah digunakan dalam jangka waktu 1 minggu, entah dalam waktu 1 bulan. Nah, itu pasti ada per putus atau per molor. Nah, kalau kita nggak ada. Jadi kalau kita resiko untuk per putus atau per molor kita hilangkan. Jadi tidak ada resiko per putus atau per molor. Yang kedua, gear kita tidak menggunakan besi. Nah, jadi gear kita menggunakan nilon PE. Nilon PE ini adalah bahan food grade. Jadi nilon PE ini biasanya untuk talenan. Kalau ada yang tahu plastik untuk talenan, nah itu bahan nilon PE. Apakah cepat rusak? Nanti kita garansi. Jadi untuk gear kita nanti kita garansi. Gitu. Gear kita penggunaannya menggunakan mesin. Nah, ini adalah contoh gearnya. Nah, pembuatan gear ini kita menggunakan mesin, jadi bukan manual. Nah, bedanya nanti penggunaan mesin dan manual nanti bisa dilihat pada gigi-giginya. Jadi, giginya, satu gigi dengan gigi lain, ini besarnya sama. Dan jaraknya semua sama. Nah, itu nanti mempengaruhi juga pada kondisi mesin bekerja. Jadi, pas mesin bekerja kadang ada yang seperti ini, jadi kelihatan goyang-goyang gini. Nah, kalau kita giginya itu menggunakan mesin dengan ketebalan 2 cm. Jadi bukan sembarang plastik. Untuk gear kita juga kita perhitungkan dulu sebelum penggunaan gear ini. Terus untuk bahan ini stainless. Nah, ini ya, ini stainless. Kadang ada juga yang menggunakan besi. Kalau besi pasti paham lah, jadi faktor karat. Nah, ini kita juga stainless plat ini. Stainless semua ya. Seperti itu. Jadi ini plastik apa? Ini namanya nilon PE. Nah, nilon PE itu kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tahu untuk talenan itu ya. Nah, itu adalah bahannya ini sama. Bahan food grade. Nah, ini adalah contoh limbahnya. Limbah bubutan nilon PE. Nah, seperti ini.
Dan ini adalah bahan mentahnya. Bahan mentah untuk nilon PE. Tapi bukan untuk gear, ini lebih kecil jadi untuk cetakan. Terus untuk yang tadi kita bahas adalah terkait engkolan atau terkait sistem tanpa pair. Nah, sistem tanpa pair itu menggunakan seperti ini. Jadi ini terhubung ke sini. Nah, ini tadi penggeraknya. Nah, ini ya penggeraknya itu. Nah, itu seperti ini, bearing seperti ini. Jadi bearingnya ini universal. Dia bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Nah, ini ya. Jadi dia universal. Nah, kita berarti bukan sembarang gear. Bukan sembarang bearing. Kita ini adalah bearing universal. Jadi bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi lebih fleksibel dia. Nih, kalau tahu yang parabola itu ya. Nah, itu. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa komen atau bisa WA ke nomor saya. Untuk menghindari penipuan nanti bisa langsung datang ke lokasi. Jadi kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi, memanfaatkan video untuk menipu. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.